ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidak ada musibah yang menimpa atas manusia melainkan atas izin Allah. Nah, tuh, sudah diizinin. Ya, apapun bentuknya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi barang siapa yang mengimani ini ujian darimu ya Allah, maka kata Allah tak beri petunjuk hatinya. Insya Allah ujian itu tidak berbahaya kalau diimani. Dia menjadi berbahaya ketika tidak kita imani. Karena apa? Karena kita akan nunjuk banyak orang jadi tersangka maupun terdakwa. Gara-gara A, gara-gara si B, gara-gara si C, dan yang lain. Padahal itu cara Allah mau menguji kita lewat sesuatu itu macam-macam. Jadi bagaimana sih cara menghadapi ujian atau cobaan? Boleh maju ke sini lagi biar enak ya. Jadi bagaimana cara menghadapi ujian atau cobaan? Apalagi di sini ada yang sedang bikin skripsi, ada yang guru. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi ujian atau cobaan dan biar kita lulus menghadapi cobaan atau ujian itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus kenal siapa yang uji. Itu pertama kita harus kenal supaya kita siap, mantap, yakin kalau ini ujian datangnya dari Allah. Orang sekolah saja itu ujian itu resmi dari dinas pendidikan. Nah, kita manusia hidup ini pun resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ndak mau, siap ndak siap, waktunya ujian tetap ujian, nggak bisa ditunda ya. Jadi waktunya ujian. Sama kayak orang di sekolah, soalnya itu sama. Yang kelas 6 ya kelas 6 sama soalnya, yang rajin belajar maupun yang tidak rajin belajar soalnya sama. Jadi yang masih kaya juga ya butuh uang, ya butuh hidup. Nah, jadi seperti itu. Karena ujiannya soalnya sama. Yang dibutuhkan manusia itu sama. Jadi sama, semuanya itu butuh. Jadi soalnya itu sama. Yang berhubungan dunia ini manusia akan diuji dengan harta, kedudukan, dengan makanan, maupun dengan kematian. Jadi seperti itu. Ujian terberat itu, terbesar itu wanita. Zuyina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banin. Surah Ali Imran ayat 14. Jadi perempuan ini nguji ujian terbesar. Setelah itu anak. Kalau yang terakhir itu banyak. Ada harta, benda, makanan, ketakutan, dan kematian. Itu ujian. Makanya kita dititipi anak itu ujian. Namanya fitnah. Fitnah itu ujian. Jadi seperti itu. Cara menghadapinya bagaimana? Cara menghadapi ujian atau mengenali ujian. Karena ujian ini bisa jadi musibah masalahnya. Kalau kita nggak tahu cara menghadapinya. Bahannya sama. Ya. Jadi yang ujian ini ntar bisa jadi musibah. Bagaimana ujian itu tetap dia adalah ujian. Tapi bukan musibah. Yang pertama harus kita imani. Harus diimani kalau ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sekolah harus yakin bahwa ujian ini dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kita akan lebih mantap nih
menghadapinya. Karena kalau kita nggak siap menerima ujian, kita ntar mengingkari rukun iman yang keenam tentang takdir baik dan buruk. Takdir baik dan buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa atas manusia melainkan atas izin Allah. Nah, tuh, sudah diizinin. Ya, apapun bentuknya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi barang siapa yang mengimani ini ujian darimu ya Allah, maka kata Allah tak beri petunjuk hatinya. Insya Allah ujian itu tidak berbahaya kalau diimani. Dia menjadi berbahaya ketika tidak kita imani. Karena apa? Karena kita akan nunjuk banyak orang. Jadi tersangka maupun terdakwa. Gara-gara A, gara-gara si B, gara-gara si C, dan yang lain. Padahal itu cara Allah mau menguji kita lewat sesuatu Sesuatu itu macam-macam. Yang istri bisa dari suami, yang suami bisa dari istri, ya kan? Yang kerjaan bisa dari pekerjaan, yang orang tua bisa dari anak, yang anak bisa jadi orang tua, apa saja bisa. Tetapi kalau kita imani, insya Allah tidak berbahaya. Boleh dibuktikan. Kalau orang skripsi itu harus bikin bukti. Nah, Quran ini adalah pembuktian. Ini pembuktian Quran. Karena Allah mengatakan, dan ini adalah ayat-ayat yang nyata. Jadi bukan syair, bukan sihir. Siapa belajar Quran, kenal Quran, dia akan jadi orang mulia. Pasti. Itu pasti. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi bagi orang yang muttaqin, kalau bagi orang yang nggak bertakwa, itu Quran dari habis nikah buat mas kawin, taruh di atas lemari, bulukan. Dia akan dibuka, dihafal sampai masuk ke dalam hati sanubari, menjadi sebuah keyakinan. Akhirnya masuklah, nambahlah iman kita, mengimani rukun iman yang selanjutnya. Setelah beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitabnya Allah, walaupun satu ayat, nggak apa-apa. 1 tahun dapat 1 ayat, nggak apa-apa. 2 tahun dapat 1 ayat, nggak apa-apa. Cuma kebangetan doang. Cuma kebangetan doang. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya itu nggak masalah. Bagi saya. Bagi Anda nggak tahu. Bagaimana kita mengimani Quran ini? Harus belajar dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kembali lagi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Jadi kita harus sadar apapun bentuk ujian, entah itu kesulitan, entah itu kemudahan, itu takdir baik dan buruk tadi. Kalau Anda menerima kebaikan, maka kalimatnya adalah bersyukur. Kalau Anda menganggap ini ketidakbaikan, maka Anda harus bersabar. Syukur itu ya pahalanya besar sekali. Sebesar pahala sabar. Jadi sabar itu sampai Allah mengatakan innallaha ma'asa sabirin. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu tadi. Ayat berapa tadi? Ayat ke-11 surah At-Taghabun. Ya, surahnya ke-11. Ayat ke-11 surah At-Taghabun. Jadi itu yang pertama, ini harus kita kenali. Kalau anak sekolah saja itu semua ujian itu dari dinas pendidikan semua. Bagi yang rajin belajar, dia tahu ini berat, tapi dia akan melaksanakan pelajaran atau ujian itu. Bagi orang yang nggak rajin belajar, dia akan mukul kepalanya. Ya. Dengan rasa apa? Rasa berat hati. Aduh.
Karena dia tidak mempersiapkan diri, makanya manusia itu cuma disuruh siap. Kita belum mati, suruh belajar ilmunya mati, ini unik. Nah pertanyaannya, kita pingin kaya nggak? Pingin ya? Sudah belajar ilmunya kaya belum? Pantas kalau nggak kaya-kaya, pantas, ya kan? Kita pengen sukses, tapi nggak belajar ilmunya sukses. Ya nggak sukses. Orang masuk tentara aja ada syaratnya. Jadi guru ada syaratnya nggak, Dek? Ada ya? Ada. Masuk sekolah juga ada syaratnya. Jadi anak yang soleh ada syaratnya nggak? Dek? Ada ya. Syaratnya apa? Berbakti sama orang tua, cakep. Jadi gampang itu syaratnya. Pengen jadi anak yang soleh, soleha itu syaratnya itu berbakti sama orang tua. Cuma itu doang. Itu yang merintah siapa? Quran. Luqman itu bukan nabi, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bukan nabi, dia orang soleh. Bagaimana cara Luqman ini didik anak? Didik anaknya gampang. Anak cuma diperkenalkan dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jadi anak yang soleh, soleha, insya Allah semuanya soleh, rezekinya soleh, baik. Kaya itu baik. Ada mukmin yang kuat, dicintai, lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Jadi seperti itu. Banyak ya. Terus berilmu, harus belajar. Tugas kita tidak disuruh untuk melawan setan, nggak bakal mampu. Tugas kita disuruh menghindari langkah-langkah setan, ya kan? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ayatnya seperti itu. Nggak bakal mampu, karena setan bisa ngelihat kita nggak mampu ngelihat setan. Cuma kelebihan orang yang beriman, walaupun dia nggak bisa ngelihat setan, dikasih alat untuk merasakan sifat-sifat setan. Apa? Marah kita itu sifat setan, dengki itu sifat setan. Jadi untuk kenal setan, ya kenali aja diri kita. Kalau rajin marah-marah itu setan rajin itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara menghadapi ujian? Banyak mengingat Allah supaya hatinya tenang. Tadi atau gobun ya, ayat 11 ya, tentang ujian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak mengingat Allah. Ada yang hafal ayat ini? Dede hafal? Oh, guru kan? Belum ya? Hafalin. Jangan kalah sama ustazah apa namanya, Lucy. Apalannya banyak sampai apal wajah suami minta saura sendiri apal. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Antar jadi enak bawanya. Makanya Nabi Quran yang berjalan. Itu surah Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ada paling nggak apa-apa, dapat satu ayat buat sholat. Karena obat hati 5 perkara, salah satunya baca Quran dan maknanya. Jadi tahu fungsinya. Ayatnya seperti itu. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Allah menegaskan lagi itu, ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, menjadi tentram. Kalau sampai kita zikir kok tidak tenang, tidak tentram, perlu dicek cara zikirnya. Karena banyak orang zikir nyebut Allah sambil kesurupan, itu banyak itu ya. Nyebut asma Allah sambil teriak. Nah pertanyaannya, Allah yang mana ini? Ya, Allah yang mana? Itu ibu-ibu anaknya sore belum pulang, Allah juga disebut sambil banting ember itu. Ya Allah. Ya, pernah ya? Kayaknya di sini nggak ada ya. Nggak ada yang salah. Allah juga yang disebutkan. Allah, makanya Allah yang mana itu. Nah, tapi nggak apa-apa. Ya. Kita sedang mencari ya. Itu Allah itu seperti apa?
Karena kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita disuruh mengenal sifatnya. Makanya wujud kidam baqa qiyamuhu lil hawa disi. Suruh kenal sifatnya. Punya anak ini sifatnya seperti ini. Udah, yang penting kenal sifatnya. Ini yang asli, yang nggak bisa dibohongin. Banyak mengingat Allah supaya hati menjadi tenang. Ini banyak ayat-ayat untuk mengingat Allah. Salah satunya fadkuruni adzkurkum waskuruli wala ta'burun. Sebab itu ingatlah kepadaku supaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengingkari nikmatku. Kata Allah seperti itu. Jadi banyak-banyak mengingat Allah supaya Allah ingat kita. Mengingat Allah bagaimana caranya? Kalau kita menyebutnya Allah, 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 subhanallah, dan yang lain-lain, namanya zikir lisan. Baru lisannya. Yang berzikir baru apa? Lisannya. Bisa matanya yang berzikir, bisa telinganya yang berzikir. Tapi kalau hatinya yang berzikir, maka semuanya ikut berzikir, yang disebut zikir hati. Banyak-banyak mengingat Allah, mengingat hukum-hukum Allah, antara perintah dan larangan. Ini doang yang perlu diingat-ingat. Perintahnya apa, ya kan? Sehingga hati kita terjaga dengan hukum-hukum itu. Kita naik motor kan jaga hukum juga itu. Di kiri, lampu merah, berhenti, ya kan? Sesama pengendara, nggak boleh saling menyakiti atau mengganggu. Itu sudah hukum alam itu, kauniyah langsung. Terus setelah ingat Allah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Kelanjutan ayat tadi itu, surah Al-Baqarah ayat 152, 153. Kalau kita memang beriman kepada Allah, solusi yang harus dilakukan yang pertama sabar. Harus sabar. Orang kan nggak mungkin sabar, orang lagi ada masalah. Yang sering emosi, ya kan? Yang sering emosi. Bagaimana supaya kita bisa sabar? Kembali ke At-Taghabun ayat 11. Oh iya ya, ini ujian engkau. Ini pernah terjadi pada Nabi Musa masalahnya. Nabi Musa itu nggak tahu sabar, nggak bisa sabar karena belum tahu apa yang akan terjadi. Seandainya engkau tahu ya bisa sabar. Kita disuruh bikin skripsi susah payah, yang jurusan pertanian dia harus masuk sawah. Kan seperti itu. Dulu kuliahnya di lantai 13, tapi giliran skripsi terjun langsung. Jadi ya, terjun langsung kan? Skripsi ya? Jurusan apa? Sastra Indonesia. Berarti langsung masuk ke sastra. Jadi udah nggak di kampus keluyuran gitu, udah mulai ya? Udah nggak? Di mana bikin skripsinya? Di rumah aja. Pikirannya kemana-mana nggak? Mengembara kan? Sekarang mengembaranya enak. Lewat Mbah Google atau Mbah YouTube. Jadi nyari referensi. Jadi seperti itu, langsung terjun langsung, bukan terjun payung ya. Terjun langsung ke lapangan. Sekarang udah dibantu dengan media. Lebih mudah. Jadi harus tahu siapa yang menguji supaya sabar. Contoh, ada seorang karyawan diperintah ke sana kemari itu, capek siang malam. Tapi yang perintah bosnya. Gimana? Maka dia harus siapkan apa? Yang gaji bosnya, yang gaji atasannya sama. Ujian dari Allah. Kalau kita sudah tahu, Allah akan kasih imbalan. Apa imbalannya? Diangkat derajatnya. Karena untuk naik derajat, ini orang harus dites dulu, diuji dulu. Tapi kan sebenarnya mudah. Karena sebelum ujian datang, pasti pelajaran dulu, nggak mungkin langsung ujian. Berarti kita harus banyak-banyak belajar. Kalau nggak banyak-banyak belajar, ketika ada ujian kaget kita. Makanya untuk
naikkan rating IQ kita, pasti ujian yang akan datang ke kita itu ujian yang ada dalam kehidupan kita. Pelajari saja, kalau sastra itu ya di bidang sastra ya dek ya. Iya, skripsinya ujiannya di bidang itu ya. Kan nggak mungkin di bidang pertanian. Itu unik. Contoh ntar boleh dites atau dicek, kamu mau nundukkan emosi misalkan. Itu pelajarin terus. Setelah engkau bisa mengendalikan, setan pintar. Allah akan nguji sesuatu yang kamu belum bisa terus itu ntar. Ya. Karena kalau sudah bisa, sudah mampu, ujian itu sudah bukan dianggap ujian. Sudah nggak kayak apa, nerima ujian sudah santai. Sudah terbiasa, sudah terkondisi. Nah, jadi caranya seperti itu. Harus tahu siapa yang nguji. Insya Allah sabar. Kalau Anda sudah tahu bahwa ini yang nguji Allah kok nggak masih sabar, perlu dipertanyakan keimanannya. Katanya beriman sama Allah, kok diuji nggak mau. Kan seperti itu. Perlu dipertanyakan. Tanyanya masih apa? Ya sama dirinya masing-masing. Kalau saya yang bilang kan ntar nggak terima. Seperti itu. Tapi kalau kita ngecek, kita bisa memperbaiki lagi. Sampai Allah nyatakan innallaha ma'asa sabirin. Aku bersama orang-orang yang sabar. Itulah Nabi Ibrahim dibakar di dalam api hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku serahkan segala urusan ini, aku pasrahkan, aku wakilkan kepada yang maha mengurus alam jagat raya ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus cara kita berserah dirinya kepada Allah bagaimana? Ikutin syariat. Nah, kalau nggak ngikutin syariat, nggak ngikutin aturan, ntar kita nggak ngikutin syarat. Pengen keluar dari masalah tapi nggak ngikutin aturan, maka nggak bisa. Karena harus, ya kan, harus ngikutin aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Apa itu? Sabar dulu dan sholat. Sholat sudah sholat, sabar sudah sabar menurut kita. Tapi kok ujian belum selesai. Itu belum ujian berarti. Masih pelajaran aja pusing, apalagi ntar dikasih ujian. Bisa gantung diri itu di bawah pohon kunyit, ya kan? Jadi itu baru pelajaran berapa? Banyak nggak anak sekolah baru pelajaran udah pusing? Banyak ya. Berarti dia sulit menghadapi pelajaran. Itu belum ujian. Dan tiap hari dia harus berangkat sekolah, tiap hari harus belajar, tiap hari dia pusing, tiap hari mengeluh, kapan kaya ya. Aduh, susah amat nih hidup ya. Tiap hari, tapi betah juga. Tiap hari ngeluh tapi betah ya. Jadi dia hanya berkeluh kesah tiap hari, tapi dijalanin tiap hari. Nah, ini masalah bagi jiwa kita, hati kita. Makanya tadi belajar sabar dan sholat. Kalau kita disuruh mengerjakan sesuatu dikasih hadiah, misalkan suruh bersihin empang nih, tak bayar 1 miliar seumpama, orang akan semangat karena ada 1 miliarnya. Jadi biar kita kuat menghadapi ujian tadi, At-Taghabun ayat 11 ya, kita harus tahu apa janji Allah untuk orang-orang yang sabar itu ya. Jadi ketika Allah mengatakan alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah yang terjadi pada semua manusia, ya kan, itu atas kehendak Allah, semua milik Allah, maka harus kembali, caranya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau orang Jawa namanya sangkan paraning dumadi. Orang Jawa itu harus tahu asal usul
Kalau kita asalnya dari Allah, ya harus kembali kepada Allah, kembali kepada hukum Allah, yaitu sabar dan sholat. Nah, kalau sudah sholat apa? Sholat tahajud. Tuh, kalau pengen berhasil dengan bagus itu sholat tahajud. Ya, perintahnya, petunjuknya ada dalam surah Al-Isra. Ya, ayat 78, 79. Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqi laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashudah. Wa minal laili fatahajjat bihi. Sholat hajat yang dilakukan pada malam hari dikenal dengan sebutan tahajud. Ini unik. Ya, jadi perintahnya surah Al-Isra ayat 78, 79. Nah, yang ke-80-nya itu Allah akan memberikan tempat masuk yang benar, tempat keluar yang benar. Misalkan nyari kerja, ya dikasih kerjaan yang bagus, ya kan? Nyari pasangan, dipertemukan dengan pasangan yang bagus. Tempat masuk, karena mulut itu juga tempat masuk, tempat makanan. Yang bagusnya seharusnya memang lewat mulut. Ada yang lewat jarum suntik, kasih vitamin. Jadi kembalikan urusan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalimat yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hadiahnya Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatu mirabihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu hadiahnya. Yang pertama, orang itu akan diampuni dulu dari dosanya. Karena untuk mendapatkan anugerah itu memang hatinya harus bersih masalahnya. Makanya masuk masjid aja ada batas suci. Karena mau masuk ke mahabbahnya Allah, cintanya Allah, rumahnya Allah. Makanya cinta itu dikatakan suci, dikatakan tinggi, dikatakan mulia. Karena dia anugerah, yang punya hanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya tempat yang paling kuat di alam jagat raya ini adalah rahimnya ibu, tempat kasih sayang, Rahim. Jadi seperti itu, diampuni dosanya. Setelah itu orang itu akan diberi rahmat. Rahmat Allah itu universal. Kan nggak mungkin kayak Mas Anto yang kerja di bagian proyek bikin rumah ngasihnya keripik tempe, ya nggak mungkin. Seperti itu. Ada dunianya masing. Nah, itu anugerah Allah. Cukup kita berbuat baik, Allah akan beri kebaikan di dunianya. Jadi seperti itu. Baru kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu Quran. Karena Quran itu mengatakan la tukhliful mi'at. Allah nggak pernah ingkar janji. Ada seperti itu. Harus dibuktikan, bikin skripsi tadi. Tahajud 2 rakaat kurang 4 rakaat. Kurang tambah lagi 8 rakaat. Kurang tambah lagi hajatnya, tambah lagi duhanya, tambah lagi sholat sunahnya, tambah lagi amal-amal yang lain. Insya Allah akan keluarkan kita dari titik masalah. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap masalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Pasti. Apapun bentuk kesulitannya. Supaya kita tahu jalan keluarnya, ya kita harus cari itu. Jalannya. Dan ternyata jalannya cuma satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu kerja di mana saja, masalahnya di situ ada ilmunya Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Rezekinya juga meliputi segala sesuatu. Ilmunya juga sama. Apapun yang sedang sakit juga sama. Jadi seperti itu.